ucapkan juga jazakumullahu khairan katsira atas kehadiran panjenengan dalam buka bersama kita ini, dalam kajian menjelang buka bersama ini. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala langkah panjenengan, setiap langkah panjenengan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikannya dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, pada bulan Ramadan ini seperti biasa kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan gemar, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Bahkan juga ada sebagian saudara kita, bahkan mungkin juga banyak, mereka berusaha untuk menghafal Al-Qur'an berapapun usia mereka. Karena apa? Menghafal Al-Qur'an ini termasuk ibadah jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharap pujian di dunia, bukan mengharap sanjungan disebut gelar Al-Hafidz, bukan ingin diketahui bahwasanya dia sebagai orang yang cerdas, orang yang mampu menghafal Al-Qur'an. Tidak seperti itu. Semua itu adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pahala yang akan kita dapatkan. Apa keutamaan bagi para penghafal Al-Qur'an? Ya. Yang pertama, sebagaimana saya membaca di konsultasi syariah ini, keutamaan para penghafal Quran itu yang pertama ia didahulukan untuk menjadi imam ketika sholat berjamaah. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika dalam hafalan Quran mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah. Dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Jadi didahulukan yang mungkin. Di hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Dari Ibnu Umar, beliau bercerita ketika para muhajirin pertama tiba di Kuba, sebelum kedatangan Rasulullah SAW yang menjadi imam, mereka sholat adalah salim mantan budak. Ya. Jadi maksudnya yang menjadi imam mereka sholat adalah Salim mantan budak Abu Hudzaifah. Dan beliau adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi cerita dari kisah Ibnu Umar ini bahwa yang menjadi imam itu walaupun seorang budak, ketika dia hafal Quran maka dia adalah yang utama. Hadis riwayat Bukhari 660. Kemudian yang kedua, para penghafal Quran itu ketika meninggal dia didahulukan. Jadi ketika dia meninggal dia didahulukan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua jenazah Uhud dalam satu kain kafan. Setiap hendak memakamkan, beliau tanya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Ya. Kemudian Nabi SAW memposisikan yang paling banyak hafalannya di posisi paling dekat dengan lahat. Dan beliau bersabda, Ana syahidu ala haula'i yaumal qiyamah. Jadi Nabi bersabda, Ana syahidu ala haula'i yaumal qiyamah. Saya akan menjadi saksi bagi mereka
kelak di hari kiamat. Ini hadis riwayat Bukhari 1343 dan Tirmidzi 1053. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, kemudian keutamaan para penghafal Quran yang ketiga yaitu adalah diutamakan untuk menjadi pemimpin jika dia mampu memegangnya. Ya. Jadi para penghafal Quran itu diutamakan menjadi pemimpin jika dia mampu memegangnya. Ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau menunjuk Nafi bin Abdul Harith untuk menjadi gubernur Mekah. Suatu ketika Umar bertemu dengan Nafi di daerah Asfan. Ya. Siapa yang menggantikanmu di Mekah? Tanya Umar. Ibnu Abza, jawab Nafi. Siapa Ibnu Azza? Tanya Umar. Salah satu mantan budak di Mekah. Ya, itu jawabnya Nafi. Mantan budak kamu jadikan pemimpin? Itu tanya Umar. Kemudian dijawab oleh Nafi. Dia hafal Al-Quran dan paham tentang ilmu faraid. Ya. Dia hafal Al-Quran dan paham tentang ilmu faraid, ilmu waris. Ya. Kemudian Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab ini, maksudnya Al-Quran. Dan Allah menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran. Ini hadis riwayat Ahmad 237 dan Muslim 1934. Jadi saya ulangi lagi, sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab ini atau Al-Quran ini, dan Allah menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran. Dihinakan karena mereka meninggalkan Al-Quran. Ya. Kemudian selanjutnya, keutamaan para penghafal Quran itu adalah kedudukan hafal Quran, kedudukan para penghafal Quran itu di surga sesuai banyaknya ayat yang dia hafal. Jadi keutamaan para penghafal Quran adalah kedudukannya sesuai dengan ayat yang dia hafal. Ya. Nabi SAW bersabda, "Yuqalu li sahibihil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilaka 'inda akhiri ayah taqra'uha." Ya. Ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia, karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia, karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Kemudian ini hadis riwayat Abu Daud 1466, Tirmidzi 3162 dan disahihkan Albani. Kemudian yang kelima, keutamaan para penghafal Quran itu adalah ditemani malaikat. Ditemani malaikat.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa